masih tetap online ya, tapi adik-adik tetap semangat di rumah ikut sekolah minggu ya. Karena keterbatasan kita bertatap muka, tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya di rumah. Ya, kita mau puji Tuhan dulu ya. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan bersama-sama. Ayo kita berdiri. Nah, kita mau puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan kami harap kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama yuk. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan untuk acara selanjutnya. Yuk kita doa dulu sebelum kita memulai ibadah hari minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di hari minggu ini Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama untuk memuliakan Engkau, namun dari jarak jauh ini Tuhan kami menyatukan hati kami untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau beserta kami Tuhan. Engkau bersama kami satu persatu, berkati keluarga kami Tuhan, agar dapat memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam segalanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Nah, bagaimana adik-adik? Siap lanjut ya? Kita mau puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita mau puji Tuhan dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk Kak Elva. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau dalam firman. Ayo kita. Yuk, kita lipat tangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Beliau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menemukan kami dan pagi ini kami boleh
mengikuti sekolah minggu secara online Tuhan. Kami mempunyai kerinduan untuk tetap bersekutu kepadamu Tuhan. Pagi ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Yuan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat pewahyuan kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, semuanya sehat? Papa sama mama semua sehat? Kakak sama adik sehat? Oke, terima kasih, puji Tuhan. Hari ini, pagi ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Bu Yon mau tanya, siapa yang sayang sama mama? Yang tidak pernah membantah kalau mama suruh? Siapa yang sayang sama papa? Yang selalu dengar-dengaran akan kata-kata papa? Oke, good ya. Anak-anak Tuhan selalu jadi anak Tuhan yang patuh. Yon akan bercerita tentang seekor anak katak yang nakal. Kenapa dia nakal? Ya, karena dia selalu tidak patuh, tidak mau mendengar akan ibunya. Ibunya bilang gini, katak muda, kamu tidak boleh main jauh-jauh. Tapi dia selalu main jauh-jauh. Katak, sekarang waktunya kamu makan, bukan tidur. Nah, dia malah tidur kebalikannya. Katak, sekarang kamu harus maju. Dia malah mundur kebalikannya. Dia tidak mau mendengarkan ibunya. Saat teman-temannya bilangnya kerbet, dia malah bilangnya berebet. Kebalikannya. Nah, ini membuat ibunya sedih. Nah, lama-lama ibu si katak tambah hari tambah tua. Karena dia sudah tua, dia akhirnya sakit. Semakin hari sakitnya bertambah parah. Nah, terus kemudian dia bilang sama anaknya, anakku, besok kalau aku mati, aku dikubur di dekat sungai, jangan di atas bukit. Nah, karena ibunya tuh berpikir anaknya selalu kebalikannya. Jadi sebenarnya si ibu itu ingin dia dikuburnya di atas bukit. Tapi karena dia tahu kebiasaan anaknya yang suka membolak-balikkan, makanya dia bilang, aku dikubur aja di tepi sungai. Karena harapannya dia bisa dikubur di atas bukit. Nah, akhirnya tibalah saatnya ibu katak itu meninggal, mati. Nah, si anak katak menangis. Nah, terus dia berpikir, sepanjang hidup ibuku, aku selalu membuat ibuku sedih karena aku tidak patuh kepada ibu. Aku mau patuh kali ini. Aku mau menuruti apa yang ibuku mau. Ibu mau dikubur di tepi sungai, tidak di atas bukit. Nah, berarti ibu juga akan kukubur di tepi sungai. Akhirnya anak katak itu tadi menguburkan ibunya di tepi sungai. Seminggu kemudian hujan deras turun. Nah, hujan deras, karena hujan deras terus-menerus tidak berhenti, lama-lama air sungai meluap. Terus anak katak itu sedih, bagaimana dengan kuburan ibuku? Nanti kalau air sungainya meluap, kuburan ibuku bisa hanyut. Bagaimana ini? Terus dia melompat, dia datang di tepi sungai di tempat kuburan ibunya. Di situ dia menyesali, dia situ menangis sambil bilang, "Burebek." Nah, itulah makanya sampai sekarang jika hujan deras turun, katak berbunyi burebek. Nah, itu tadi apa sayang? Itu katak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua.
itu tidak baik ya, itu jelek ya, namanya jelek. Dalam Alkitab, anak-anak belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik, harus mendengarkan orang tua, menuruti perintah orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Nah, ini anak-anak dapat membaca dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Sekarang dibuka Alkitabnya ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Judulnya apa? Ya, pinter. Judulnya Samuel terpanggil. Judulnya adalah Samuel terpanggil. Siapa yang namanya Samuel? Anak-anak yang mana siapa yang namanya Samuel? Untuk kisah Samuel ini, Bu Yuan punya videonya. Anak-anak boleh duduk memperhatikan apa yang ada dalam video ini. Ya, selamat menikmati. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu?"
janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, bagaimana tadi tentang Samuel? Ya, Samuel anak yang baik. Meskipun dia sedang tidur, saat namanya dipanggil, dia langsung bangun. Dia menyangka yang memanggil adalah Nabi Eli. Terus dia langsung datang ke tempat Nabi Eli. Dia bertanya, ada perintah apa dan dia disuruh apa, ya. Samuel sangat patuh. Dia selalu mendengar jika namanya dipanggil dan dia selalu menjawab. Dari kisah Samuel ini anak-anak belajar untuk meneladani, ya. Jika anak-anak dipanggil oleh orang tua, sedang apapun anak-anak, cobalah untuk menjawab, ya. Iya ibu, iya bapak. Ibu mau perlu apa? Bapak mau perlu apa? Biasakanlah dulu untuk mendengar. Mendengar dengan baik. Kemudian kita akan mematuhi, menjalankan apa yang menjadi perintah orang tua. Ya. Janganlah kita membantah, tapi jadilah anak yang patuh, menurut, seperti ya Samuel teladankan bagi anak-anak. Jadi anak yang baik, selalu taat pada perintah orang tua, karena orang tua tidak akan menyuruh kita ke hal-hal yang tidak baik. Orang tua pasti memilihkan yang terbaik bagi anak-anak, ya. Yakin dan percaya orang tua, dimanapun orang tua anak-anak ada, itu sayang sama anak-anak, ya. Mungkin orang papaku suka marah-marah, mama suka marah-marah, tapi anak-anak harus tahu, mereka marah, mereka menasehati, mereka menegur anak-anak, itu karena mereka sangat sayang pada anak-anak. Mereka ingin anak-anak menjadi anak yang lebih baik, ya. Dimanapun anak-anak berada, mereka ingin anak-anak dapat menjadi anak yang lebih baik. Bukan hanya baik bagi diri anak-anak sendiri, tapi juga baik buat orang lain, baik buat orang tua, baik buat Tuhan, ya. Anak-anak harus yakin dan percaya itu, ya. Oke, sebelum kita menutup firman kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk dapat patuh, taat, dan mendengar Engkau dengan baik. Ajarkan kami menjadi anak yang baik Tuhan dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati orang tua kami, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka para orang tua dapat mendidik kami anak-anak Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadirat Tuhan, patuh dan taat pada perintah Tuhan melalui patuh dan taat pada orang tua kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang seturut kehendak Tuhan, yang dapat menyenangkan hati orang tua kami dan dapat menjadi teladan bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan memberkati kami. Tolong berkati orang tua kami semakin hari semakin bijak dalam membimbing kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan menjagai kehidupan kami dari hari ini sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang baik, jadilah anak Tuhan yang berkenan di hadirat Tuhan dimanapun anak-anak berada, dan jadilah anak Tuhan yang mampu mendengar orang tua dengan baik, terlebih-lebih mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup anak-anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak senantiasa, melindungi dan menjaga. Salam. Halo adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhannya yang disampaikan oleh Bu Yuan? Adik-adik belajar apa tadi dari Samuel? Banyak pastinya ya. Apa yang dilakukan Samuel ketika dipanggil oleh Tuhan yang ketiga kali? Terus apa kata Imam Eli? Jadilah penurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Jawab, iya Tuhan, aku mau mendengarkan. Adik-adik juga belajar untuk jadi adik-adik yang penurut. Nah, untuk berikutnya kita mau persembahan. Adik-adik disiapkan ya persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, nanti bisa dititipkan ke orang tua untuk dimasukkan di gereja. Nah, adik-adik disiapkan persembahannya, masukkan ke amplop ya. Yuk kita mau puji Tuhan. Yesus sayang padaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah berkati kami, Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Engkau tetap menyertai kami dalam perlindungan, dalam bimbingan-Mu Tuhan, untuk kami dapat belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Kami dapat belajar untuk menjadi anak-anak yang penurut Tuhan terhadap Engkau, juga terhadap orang tua kami. Dan kami yang menjadi anak-anak yang baik, anak-anak-Mu Tuhan, dan selalu Engkau cintai. Kami tidak mau kehilangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya walaupun sedikit ini Engkau mau menerima Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk gereja kami Tuhan, untuk sekolah minggu kami, untuk segala aktivitas dan kegiatan sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan persembahan ini juga. Sebentar lagi kami akhiri sekolah minggu ini Tuhan. Engkau tetap jagai kami Tuhan, anak-anak-Mu agar tetap sehat dalam kondisi yang terbatas seperti ini Tuhan.
Kiranya Engkau berikan kami kesehatan Tuhan, keluarga kami, teman-teman kami Tuhan, juga guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, dan kiranya waktu ini akan berlalu Tuhan hingga kami dapat bertatap muka kembali, berkumpul memuliakan nama-Mu kembali Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu yang terkasih. Amin. Yuk kita tutup sekolah minggu hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, kalau pergi keluar tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangannya, terus jaga jarak dari orang-orang di sekitar ya. Jangan lupa adik-adik, kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap patuh ya, kita taat. Yuk kita akhiri sekolah minggu hari ini. Kita mau puji dengan pujian penutup, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.